warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, saya Dinda Trisna Tias. Kebetulan hari ini petugas dari Puskesmas Turen ya, dalam rangka musyawarah di RT 5 ini ya, Kelurahan Turen. Nanti kita akan membahas gitu ya Bapak Ibu ya, tentang hal-hal yang perlu kita lakukan gitu untuk PTN ini ya. Nanti Bapak Ibu kita akan membahas gitu ya, apa yang bisa kita lakukan di RW 5 ini gitu ya, untuk pencegahan penyakit tidak menular. Nah, salah satunya nanti kita akan mempertajam untuk masalah KTR gitu nggih, kawasan tanpa rokok. Oh ya Bu, boleh silakan. Nanti prosesnya gimana Bu? Cara-caranya gimana? Nggih Pak RT, datosnya ngeten. Jadi berdasarkan PP nomor 109 ya, tahun 2012, di situ kan memang pemerintah itu mewajibkan kita untuk menciptakan kawasan tanpa rokok gitu ya. Ada beberapa tempat-tempat di mana kita harus menciptakan itu KTR itu gitu. Salah satunya ada di tempat umum gitu. Jadi nanti kita rencananya gitu di RT 5 ini, di Kelurahan Turen ini, di tempat umumnya sudah kita bisa laksanakan untuk kawasan tanpa rokok. Bu Dita, niku sae karena di sini banyak sekali bapak-bapak ini tasik ngerokok, wong bojo kula dhewe nggih ngerokok. Kalau boleh saya tahu ini Bu Kader, Bu Sasan nggih. Nggih. Kalian Pak RT terus di RT 5 ini sebenarnya kalau tempat umum bolehlah dibilang balai RT ya, balai RW nggih, balai RW. Gimana biasanya, apakah memang perilaku masih misalnya rapat, masih banyak yang merokok dan sebagainya? Mungkin kalau boleh saya tahu. Nak rapat wong bapak-bapakne nggih mboten prei nggih Pak RT nggih. Nggih ta. Rokoknya nggih terus. Gabungane nggih kali kopi ta. Kopi. Mboten ngerokok, mboten jalan pikiran. Nggih, terusé ngoten lho Bu. Pak RT, Bu Kader, ya memang kalau kita bicara tentang rokok ya, itu luar biasa gitu ya dampak untuk kesehatan gitu ya. Nah, kita harus memikirkan bagaimana nanti kawasan tanpa rokok ini, tanpa asap rokok ini benar-benar bisa membantu gitu ya, menciptakan. Ya saya rasa memang untuk merubah perilaku tentunya tidak bisa serta-merta. Akan tetapi kalau dari tingkat RT sudah ada rencana untuk penetapan ini, saya rasa lambat laun masyarakat akan mulai mendukung gitu Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu, apakah pastinya ada dukungan ya dari Bapak Ibu ya? Untuk hal yang lain memang perlu kita sampaikan lagi dalam beberapa kegiatan gitu ya, supaya dukungan dari masyarakat juga bisa optimal di RT 5 ini. Bu, saya setuju nggih Pak RT nggih. Terus yo napa sih syaratnya misalnya kangge buat kawasan sing bebas rokok itu? Di dalam peraturan tadi yang nomor 109 Bapak Ibu, itu ada beberapa item gitu ya, syarat untuk wilayah ini bisa dikatakan sebagai kawasan bebas rokok gitu ya. Yang pertama, 100% tidak ditemukan orang merokok di dalam gedung, ngoten nggih. Terus kemudian tidak tercium bau rokok, tidak ditemukan putung rokok, ngoten nggih, tidak ditemukan asbak korek api, tidak ditemukan iklan atau promosi begitu. Kemudian ada tanda dilarang merokok, ngoten Bapak Ibu. Kira-kira kalau hal ini diterapkan di balai RW misalnya, kayaknya memenuhi ya Ibu ya. Jadi Pak RT tersebut hanya tidak menyediakan asbak, kemudian tidak ada reklame dan sebagainya, nanti ada dilarang merokok dan sebagainya. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Selama itu untuk kesehatan bisa dukung aja Bu. Tapi biasanya apa yang muda-muda itu kalau nggak dikasih tahu bahayanya ngerokok itu ya tetap aja nakal. Bahayanya merokok itu apa aja Bu? Ini Pak RT, pertanyaan yang bagus sekali. Memang kita sebelum menerapkan tentunya akan banyak pertanyaan ya, pasti dari masyarakat gitu ya, apa saja sih sebenarnya bahayanya. Nah, di sini nanti memang kita harus memberikan semacam pengetahuan gitu ya, edukasi kepada masyarakat ya,
Di antaranya memang kita tahu sendiri Bapak Ibu ya, rokok itu di dalamnya ada bahan kimia yang banyak sekali, bahkan ada 4.000 jenis gitu ya. Nah, di antaranya ada nikotin ini yang sifatnya sangat adiktif gitu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin tahu perokok ya, apalagi kalau sudah rokoknya berat gitu ya, perokok berat itu pasti akan sangat sulit untuk lepas karena memang nikotin ini bersifat adiktif Bapak Ibu atau candu gitu ya. Kemudian selain itu juga ada gas-gas yang berbahaya penyebab kanker ya, seperti gas CO, terus bensin dan lainnya gitu ya. Kemudian dampaknya, bahayanya kalau bagi kesehatan kita ini sudah dibuktikan dengan beberapa penelitian begitu ya. Bahkan juga dari Dinas Kesehatan ada beberapa angka-angka yang menunjukkan memang bahaya dari rokok ini luar biasa, mulai dari penyakit paru menahun, kemudian penyakit jantung dan pembuluh darah, kemudian juga ada kasus kanker paru ya, ini juga semakin naik dari tahun ke tahun Bapak Ibu. Kemudian ada juga mengakibatkan kasus impotensi atau bahkan penurunan efisiensi mental. Jadi seperti itu dampaknya. Oh oke Bu, boleh silakan. Tapi nanti langkah-langkah awalnya itu gimana? Kan kita masih baru cuma beberapa orang aja yang untuk mulainya. Untuk mulainya itu gimana? Untuk mulai bentuk kawasan tanpa rokok itu? Enggak dikat. Ya Pak, pertanyaan yang bagus, nanti kan pasti terbayang ya bagaimana memulainya gitu. Mungkin pertama gini Bu Kader, Pak RT, nanti kalau ada satu momen yang warga mungkin berkumpul bersama, kita sosialisasikan dulu ya, bahwa di RT 5 ada rencana memang diterapkan kawasan tanpa rokok. Ini kan mau kegiatan Agustusan, pasti ada kumpul-kumpul nggak Pak RT ya? Oke. Kemudian selanjutnya bolehlah kita mulai pemasangan banner-banner gitu ya, stop merokok seperti ini. Nah, Puskesmas punya, nanti bisa kita siapkan untuk terpasang di balai RT gitu ya. Nonton ya Bapak Ibu, mungkin minggu depan bisa kita lakukan, kira-kira ada pertemuan di minggu depan Pak RT? Ada Pak RT. Ya. Ada. Jadi terima kasih ya Pak RT, Bu Kader ya, sudah menentukan waktunya, jadwal